Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agni Rahima dan Zalfani Samariani. Di sini kami akan mempraktikkan materi tentang analisis perbandingan lebih dari 2 kelompok non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya di sini ada konsep materi. Yang pertama itu ada uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis itu salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan median dari 3 kelompok atau lebih yang bersifat independen. Nah, uji ini juga merupakan alternatif dari one-way ANOVA. Nah, tujuan dari uji Kruskal-Wallis itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 3 atau lebih kelompok independen berdasarkan data ordinal atau juga data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk syarat penggunaan uji Kruskal-Wallis itu yang pertama, data berasal dari 3 atau lebih kelompok independen atau juga yang tidak saling berhubungan. Kemudian skala pengukurannya itu minimal ordinal, tapi bisa juga interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian distribusi datanya pun tidak harus normal. Dan terakhir, observasi bersifat random dan independen antara kelompok satu dengan lainnya. Nah, langkah-langkah pelaksanaan uji Kruskal-Wallis itu yang pertama, gabungkan seluruh data dari semua kelompok, lalu beri peringkat atau ranking dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, yang kedua, selanjutnya itu hitung jumlah ranking untuk setiap kelompoknya. Dan lanjut ke langkah ketiga itu gunakan rumus statistik Kruskal-Wallis untuk menghitung nilai H-nya. Nah, setelah itu yang keempat, bandingkan nilai H hitung dengan H tabel dari distribusi chi-square dengan derajat bebas sama dengan jumlah kelompok dikurangi 1. Dan yang terakhir, yang kelima itu ambil keputusannya, jika H hitungnya lebih besar daripada H tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok. Nah, selanjutnya kita praktik uji Kruskal-Wallis. Nah, pertama buka program SPSS-nya, kemudian klik variable view. Nah, setelah dibuka SPSS-nya, di sini ada studi kasus di jurusan Pendidikan Matematika sebuah universitas. Dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan ingin mengetahui efektivitas 3 model pembelajaran berbeda terhadap kemampuan berpikir statistik mahasiswa. Nah, 3 model pembelajaran yang digunakannya itu adalah yang pertama ada Problem Based Learning atau PBL, kemudian yang kedua Discovery Learning atau DL, dan yang ketiga itu Direct Instruction atau DI. Nah, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut dibagi secara acak ke dalam 3 kelas berbeda. Masing-masing kelas menggunakan satu model pembelajaran. Nah, setelah 1 semester pembelajaran, dilakukan tes kemampuan berpikir statistik dengan skor 0-100 terhadap seluruh mahasiswa di 3 kelas. Nah, jumlah total mahasiswanya itu ada 100 orang. Di kelas PBL itu ada 34 orang, di kelas DL 33 orang, dan di kelas DI itu ada 33 orang. Berikut data hasilnya. Di sini ada tabel mode pembelajaran dan nilai. Nah, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita harus uji prasyaratnya dulu, yang dimana tidak boleh berdistribusi normal. Kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di variable view kita ketikkan model dan nilai. Yang pertama itu model pembelajaran. Dan yang kedua itu nilai. Pada kolom values di model itu kita ketikkan 1 untuk PBL, 2 untuk Discovery Learning, dan 3 itu untuk Direct Instruction. 1 itu PBL, 2
discovery learning atau DL, dan 3 itu direct instruction atau DI. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita input semua data yang terdapat di soal ke data view. Nah, untuk model pembelajarannya kita isi menggunakan angka 1, 2, dan 3 sesuai banyaknya mahasiswa di kelas PBL, DL, atau DI. Nah, untuk PBL itu ada 34. Berarti kita isi 34 pertama itu menggunakan angka 1. Kemudian kelas DL itu angka 2 ada 33, dan yang terakhir itu angka 3 sampai di 101 karena datanya ternyata ada 101. Setelah itu kita paste nilai yang sudah di copy di soal. Nah, selanjutnya kita uji normalitasnya dulu. Cek apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan explore. Nah, yang model pembelajarannya itu kita masukkan ke factor list, dan yang nilai itu dependent list. Kemudian klik plots dan aktifkan normality plots with testnya. Kemudian continue dan OK. Nah, terlihat di output, kita klik test of normality-nya. Di sini kita lihat test of normality yang bagian Kolmogorov-Smirnov. Dinilai signifikannya itu ternyata kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, yang berartikan data ini tidak berdistribusi normal. Jadi, kita bisa melakukan uji Kruskal-Wallisnya. Nah, selanjutnya itu kita analisis uji Kruskal-Wallis. Caranya kita klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, dan pilih yang K independent samples. Lalu masukkan variabel yang nilai itu ke test variable list, dan yang model pembelajaran masuk ke grouping variables. Kemudian yang bagian define range-nya kita ketikkan yang minimumnya itu 1, kemudian yang maksimumnya itu 3, karena data di model pembelajarannya itu ada rank dari 1 sampai 3. Continue. Kemudian klik Kruskal-Wallisnya dan OK. Kita lihat di bagian ranks dan tes statistiknya. Nah, untuk analisis sesuai dengan aturan uji Mann-Whitney. Nah, kalau misalkan di signifikannya itu lebih dari 0,05, maka datanya itu dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalkan kurang dari 0,05, maka datanya itu dikatakan ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita bisa lihat hasil dari tabel uji Kruskal-Wallisnya itu kurang dari 0,05. Jadi sudah memenuhi ketentuan. Maka data yang dikatakan itu ada perbedaan secara signifikan. Nah, karena memenuhi uji Kruskal-Wallis, maka selanjutnya itu lakukan uji post hoc. Tapi perlu diingat bahwa uji Kruskal-Wallis itu adalah uji non-parametrik.
Jadi kita tidak bisa asal menggunakan uji post hoc yang parametrik. Maka kita harus menggunakan uji post hoc yang non parametrik. Maka dari itu kita harus menggunakan uji DANS. Tapi uji ini juga hanya di RStudio atau di software statistika yang lain. Jadinya kita pakai alternatif lain menggunakan uji pairwise Mann-Whitney U. Nah, caranya klik data, kemudian pilih yang select case, dan pilih yang if condition is satisfied. Kemudian klik if-nya. Nah, pada kotak kita ketik model pembelajaran sama dengan 1 or model pembelajaran sama dengan 2. Tulis sesuai pada tabel. Or model pembelajaran 2 sama dengan pembelajaran sama dengan 2. Continue. Oke. Setelah itu klik analyze non parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog dan two independent samples. Lalu yang nilai masuk ke tes variabel yang model pembelajaran itu ke grouping variabel. Nah, yang define groups-nya itu klik 1 sama 2. Karena tadi di sebelumnya itu kita klik model pembelajaran sama dengan 1 or model pembelajaran sama dengan 2. Kemudian continue dan oke. Nah, selanjutnya kita ke data lagi, ke select case lagi. Kemudian yang if-nya itu kita ubah yang model pembelajaran 1 or model pembelajaran 2-nya itu diganti jadi model pembelajaran sama dengan 1 or model pembelajaran sama dengan 3. Kemudian continue. Oke. Kemudian kita ulang lagi analyze non parametric test, legacy dialog, to independent samples. Yang define groups-nya kita ubah jadi 1 dan 3. Continue, kemudian oke. Ulangi lagi, data, select case, if-nya kita ubah yang tadi yang model pembelajaran sama dengan 1 or model pembelajaran sama dengan 3. Jadi model pembelajaran sama dengan 2 or model pembelajaran sama dengan 3. Continue, oke. Ulangi lagi, analyze, non-parametric test, legacy dialog, 2 independence, kemudian model pembelajarannya ubah jadi 2 dan 3. Continue, oke. Nah, di sini udah ada masing-masing dari yang 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3. Nah, kita lihat bagian di tes statistiknya. Yang pertama itu, ini yang pertama PBL dan DL atau grup 1 dengan grup 2. Itu lihat statistiknya, ternyata lebih dari 0,05.
Berarti interpretasi datanya itu adalah tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara model PBL dan model DL dengan nilai signifikannya itu 0,603. Jadi kedua modelnya itu memiliki pengaruh yang relatif setara terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua itu model pembelajaran PBL dengan DI atau grup 1 dengan grup 3. Nah, kita lihat nilai signifikannya itu 0,000. Berarti interpretasinya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara model PBL dengan model DI. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan PBL atau problem based learning ini memberikan dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa yang dibandingkan dengan direct interaction. Nah, kemudian yang ketiga itu grup DL atau discovery learning dengan grup DI atau direct interaction. Grup 2 dengan grup 3. Kita lihat nilai signifikannya itu ternyata 0,001. Berarti interpretasinya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara model DL dengan model DI. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan discovery learning ini memberikan dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa yang dibandingkan dengan direct interaction. Seperti itu. Selanjutnya kita ke uji Friedman. Selanjutnya kita ke uji Friedman. Di sini ada studi kasus. Di tengah meningkatnya kebutuhan pelajaran mandiri akibat kombinasi pembelajaran daring dan luring di jurusan pendidikan matematika, salah satu dosen mata kuliah strategi pembelajaran matematika tertarik mengevaluasi efektivitas 3 jenis strategi belajar mandiri yang sering digunakan oleh mahasiswa. Dosen tersebut mengembangkan eksperimen kecil terhadap 100 mahasiswa semester 4 dengan mencoba 3 strategi berbeda. Yang pertama, mahasiswa belajar secara mandiri menggunakan modul tertulis yang telah disiapkan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa belajar mandiri dengan menonton video interaktif berisi penjelasan materi dan soal-soal pemecahan masalah. Yang ketiga, mahasiswa belajar mandiri melalui forum diskusi online yang dimoderatori oleh asisten dosen tanpa tatap muka langsung. Di sini kita ke variabel view dulu untuk mengetikkan model dan nilainya, metode dan nilainya. Di sini ada tertulis, interaktif, dan online. Ketikkan tertulis. Interaktif. Dan online. Selanjutnya kita menginput datanya. Kita ke soal dulu. Masukkan semua datanya ke SPSS. Nah, sudah dimasukkan semua datanya. Lalu kita lakukan uji normalitas untuk mengecek apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Caranya, klik Analyze,
deskriptif statistik, terus ke explore. Masukkan semua nilai logikanya ke dependent list. Terus kita klik plot dan klik normality plots with test. Terus continue, terus oke. Nanti sini akan muncul outputnya. Nah, sini kita perhatikan tabel test of normality-nya. Jika nilai signifikannya itu 0, kurang lebih dari 0,05, maka datanya itu dikatakan distribusi normal. Nah, jika kurang itu berarti tidak normal. Nah, udah itu kita bisa melakukan uji Friedman. Kita balik lagi ke input. Nah, karena ini datanya itu berpasangan, maka kita tidak perlu melakukan uji homogenitas. Jadi langsung aja ke uji Friedman. Caranya itu dengan klik Analyze, Non-Parametric Test, terus ke Legacy Dialog, ke Correlated Sample yang paling bawah. Terus kita pindahkan variabel tertulis, interaktif, dan on-linear ke kolom sebelah kanan. Semua pindahkan. Lalu centang Friedman, udah kan ya. Terus lalu klik continue dan klik OK. Nah, di sini akan muncul output uji Wilcoxon-nya. Nah, di sini kalau jika nilai asim sig-nya itu lebih dari 0,05, maka data dikatakan tidak ada perbedaan secara signifikan dari penggunaan strategi pembelajaran. Nah, jika kurang dari 0,05, maka data dikatakan ada perbedaan secara signifikan dari penggunaan strategi pembelajaran. Tuh. Nah, sesuai dengan hasil tabel uji Friedman, nilainya itu kita kurang dari 0,05 dari uji Friedman sudah memenuhi ketentuan, maka data dikatakan ada perbedaan secara signifikan. Nah, karena hasil uji Friedman-nya itu terdapat perbedaan dari ketiga model, maka langkah selanjutnya itu kita uji post hoc non-parametric. Kita kembali lagi ke inputnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kedua Related Sample. Udah itu kita masukkan metode 1 ke kolom variabel 1. Nah, ini ke sini yang tertulis. Lalu metode 2 ke kolom variabel 2. Nah, lalu centang Wilcoxon, klik OK. Nah, lalu akan muncul di sini. Nah, kita lakukan juga cara yang sama untuk metode 1 dan 3, 2 dan 3, dan 1 dan 3. Seperti cara yang tadi, Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, terus kedua Related Sample. Yang ini berarti kita
2 dan 3 ya, interaktif dan online. Nah, udah gitu op. Terus kita ulangi lagi, analyze, non-parametric test, legalisi dialog, dan 2 related sample. Yang terakhir itu berarti 1 dan 3, tertulis dan online. Oke. Nah, sudah semua. Nah, lalu kita lakukan koreksi Bonferroni dengan cara, di sini ada rumusnya, A aksen sama dengan 0,05 per jumlah perbandingan. Jadi jumlah perbandingan kan 3, jadi 0,05 dibagi 3 itu mendekati 0,0167. Setelah itu kita cek nilai asim sig-nya itu dari masing-masing perbandingan metode. Jika nilai asim sig-nya itu kurang dari 0,0167, maka dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, lalu kita simpulkan metode tertulis. Yang metode tertulis kan hasilnya itu hasilnya tuh 0,000 itu kan kurang dari 0,0167 ya, berarti signifikan. Nah, untuk metode interaktif PS metode online itu kan hasilnya itu itu 0,176, itu kan lebih dari 0,0167 ya, jadi tidak signifikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini metode tertulis PS metode interaktif itu hasilnya 0,000, itu kurang dari 0,0167, jadi hasilnya signifikan. Nah,